Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian semuanya? Baik. Alhamdulillah. Iya. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk kita bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta ketua kelas untuk tampil ke depan untuk bersama-sama memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa nilai. Nah, anak-anakku sekalian, jadi penting kita untuk bersama-sama membaca doa. Karena dengan kita membaca doa, mudah-mudahan aktivitas kita dalam kegiatan pembelajaran ini mendapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mengabsen anak-anak sekalian untuk mengecek kehadiran peserta didik sekalian semuanya ya. Arsalan Taha? Iya. Adik Giral hadir? Iya. Ya. Adik Revisal hadir? Hadir. Adik Muhammad Fadil hadir? Hadir. Adik Anita Zahra hadir? Iya, adik. Adik Nur Aini. Iya. Bagus ya. Semuanya hadir ya, tidak ada yang alpa ataupun sakit. Nah, bagus ya anak-anak sekalian. Nah, anak-anakku kayaknya masih loyo-loyo. Semuanya coba berdiri semuanya. Ayo. Ya. Tepuk semangat. Iya, pintar. Ayo, coba tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas,
Pak Guru sayangi dan banggakan, hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kita, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tujuan kita dari pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun materi kita adalah tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi dan banggakan, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama Pak Guru akan membagi kelompok, ya, peserta didik sekalian semuanya, beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok bertugas untuk mengamati gambar yang ada di slide. Ya, silakan nanti tugasnya mengamati gambar masing-masing kelompok. Kemudian setiap kelompok akan berdiskusi bersama teman-temannya untuk mencari tahu apa isi dari gambar tersebut. Oke, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah selesai semuanya? Ya, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Pengamatan dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu hasil pengamatan dari kelompok 1. Terjadinya gunung meletus, kemudian yang gambar kedua, terjadinya kerusakan akibat gunung meletus yang mengakibatkan kerusakan bangunan dan terjadi kelongsoran. Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Ya, silakan. Ya, dari kelompok 3, silakan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Adalah banyak ulangan muslim yang wafat, ini agama dianggap tidak penting, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Pak Guru akan menyimpulkan materi kita sudah, ya, terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ya, jadi materi kita tentang ketika bumi berhenti berputar. Ya, materi kita adalah makna hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir, kemudian ada tanda-tanda hari akhir, dan yang terakhir hikmah mempercayai hari akhir. Apa itu hikmah kepada hari akhir? Jadi ini ada yang tadi kelompok 2 ya, yang bertanya ke kelompok 3 apa makna hari akhir, ya. Jadi hari akhir, ya, merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian hari akhir ditandai dengan bunyinya trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Iya, bagus
bagus sekali ya. Kemudian yang ketiga, hari akhir tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya. Namun kita semua harus percaya kiamat atau hari akhir itu akan datang. Dan yang terakhir, meyakini datangnya hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Pintar sekali ya anak-anak sekalian. Kemudian pada hari akhir seluruh manusia akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama dia hidup di dunia. Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Namun jika keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya pula. Nah, itulah gambaran bahwa terkait dengan hari akhir. Nah, macam-macam hari akhir, ya. Ya, macam-macam hari akhir. Hari akhir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Ya, contohnya seperti gempa bumi, ya, seperti tadi yang digambar tadi, ya. Gempa bumi merupakan hari hancurnya sebagian orang dan tempat tertentu yang terkena gempa tersebut. Ya, hanya sebagian saja, tidak semuanya. Nah, begitu juga ada tadi gambar yang ketiga terkait dengan tanah longsor. Ya, merupakan peristiwa alam yang terjadi. Nah, kemudian ada kematian. Ya, contoh berikutnya adalah kematian. Jadi kematian itu merupakan hari berakhirnya kehidupan seseorang, ya, di dunia ini. Ya, seseorang saja, tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Ada orang yang meninggal di daerah tempat lain, ya, di tempat lain. Ada juga yang meninggal di daerah tempat lain. Ya, seperti itu. Yang keempat yaitu peristiwa kebakaran. Ya, kebakaran merupakan hari kehancuran bagi seseorang yang terkena musibah kebakaran. Itulah contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian, nah, kiamat kubro. Ya, materi tentang kiamat kubro. Yang kedua tadi, ya, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya. Ya, seluruh alam semesta besar isinya akan hancur, ya, akan hancur. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang di dunia ini, ya, yang bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal, ya. Kemudian kiamat kubro juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta. Jadi berakhirnya seluruh alam semesta ini, ya, beserta isinya, itulah yang dikatakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat merupakan peristiwa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tetapi peristiwa tersebut cepat atau lambat, ya, pasti akan terjadi. Ketika kiamat telah terjadi, semua amal perbuatan kita hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang Islam dan beriman, kita wajib meyakini akan terjadinya hari akhir. Nah, apa hikmah dari kita mempercayai dengan datangnya hari akhir? Nah, inilah hikmah kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjadikan manusia rajin beribadah. Kemudian ada yang tahu apa lagi?
apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, maka kita akan mendapatkan balasannya yang setimpal, ya. Kalau kita berbuat baik, ya, sekecil apapun itu perbuatan kita, maka Allah akan mengganjar perbuatan kita dengan pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak baik atau berbuat dosa, maka begitu juga kita akan dibalas dengan siksa atau neraka. Jadi kita sebagai anak-anak yang soleha, ya, anak-anak yang baik, tentu kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Entah itu berbuat yang, ya, berbicara kotor, ya, kemudian mengganggu teman yang lain, tidak patuh kepada guru dan orang tua, ya, itulah contoh-contoh perbuatan yang tidak baik. Ya, kita harus selalu berbuat baik, karena itu tadi kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, dari kegiatan kita hari ini, ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Apa makna hari akhir? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Adik Paki. Hari akhir merupakan peristiwa di mana Allah Maha disertai dunia. Iya, bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu buat Adik Paki. Ya. Oke, anak-anak sekalian, berhubung waktu kita sudah menunjukkan jam istirahat, maka Pak Guru akan akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal dan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.